Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Buah iblis kayaknya jadi salah satu kelebihan yang dimiliki seorang dunia One Piece ya. Kalau biasanya kita ngomongin yang terkuat melulu, sekarang giliran buah iblis yang punya pertahanan terbaik yang bakal kita omongin. Karena gak sedikit juga buah iblis tipe ini yang ngasih keuntungan dalam pertarungan. So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo kita langsung ke kontennya ge. Let's go. Wara-wara Nomi milik Basil Hawkins. Pertama, kita mulai dengan buah iblis milik Basil Hawkins, yaitu Wara-wara Nomi. Buah iblis yang bertipe Paramecia ini memungkinkan Hawkins mengalihkan semua kerusakan fisik yang dia terima ke orang lain menggunakan boneka voodoo jerami. Hawkins memanfaatkan boneka ini dengan cara menanamkannya di tubuhnya sendiri yang membuatnya mampu bertahan dari serangan yang bahkan bisa mematikan. Nah, ketika boneka tersebut hancur, berarti ada orang lain yang menerima kerusakan tersebut dan menjadi korbannya. Kekuatan ini menjadikan Hawkins sangat sulit untuk dikalahkan secara langsung, terutama karena dia juga bisa membuat banyak boneka rek, sehingga memperpanjang ketahanannya dalam pertempuran. Tapi kelemahannya terletak pada keterbatasan boneka voodoo dan tidak adanya kendali penuh atas siapa yang akan menerima serangannya. Doku-doku Nomi milik Magellan. Lanjut, kita punya Magellan dengan doku-doku Nomi miliknya. Lagi-lagi buah iblis ini masih bertipe Paramecia rek. Buah iblis yang memungkinkan Magellan untuk menghasilkan dan mengendalikan berbagai jenis racun dengan efek yang mematikan ini, membuat Magellan bisa menciptakan armor racun di sekeliling tubuhnya, memberikannya perlindungan sekaligus senjata mematikan bagi siapa saja yang mendekatinya. Racun milik Magellan jelas sangat berbahaya dan memiliki berbagai bentuk seperti gas, cairan, hingga racun korosif, sehingga musuh-musuh Magellan harus ekstra hati-hati saat mendekatinya rek. Dengan kemampuan racun yang bisa melumpuhkan lawan hanya dengan kontak fisik, Magellan mampu mendominasi pertempuran di ruang tertutup seperti di Impel Down. Nikyu Nomi milik Bartholomew Kuma. Next, masih dari buah iblis bertemu Paramecia, yaitu Kuma dengan Nikyu Nomi. Buah ini memberikan bantalan cakar di telapak tangannya yang bisa mendorong atau menangkis apapun, termasuk serangan fisik, elemen seperti api, hingga konsep abstrak seperti rasa sakit atau kelelahan. Kemampuan ini juga bisa digunakan untuk memindahkan orang atau benda dalam sekejap ke tempat yang sangat jauh, menjadikannya salah satu buah iblis dengan fleksibilitas tinggi dalam bertahan. Dengan kemampuan ini ya, Kuma bisa memantulkan serangan balik musuh dengan kekuatan yang sama atau bahkan lebih besar, membuatnya sulit untuk diserang atau ditahan. Selain itu ya, dia juga bisa memantulkan dirinya sendiri untuk berpindah tempat dengan cepat, membuatnya sulit dijangkau oleh lawan. Bara-bara Nomi milik Bagi. Selanjutnya ada Bagi dengan bara-bara Nomi miliknya yang juga bertipe Paramecia, memungkinkan dia memisahkan bagian tubuhnya dan mengendalikannya secara independen. Kemampuan ini membuat Bagi kebal terhadap serangan tebasan, potongan, dan serangan lainnya memisahkan tubuh, karena tubuhnya hanya akan terpisah menjadi bagian-bagian dan bisa bergabung kembali sesuai kebutuhan. Kekuatan ini juga memungkinkan Bagi menghindari kerusakan fatal dari serangan musuh yang biasanya mematikan bagi pengguna buah iblis lainnya. Kemampuan ini pula sangat berguna saat menghadapi musuh dengan senjata tajam seperti pedang, membuat Bagi hampir tak tersentuh oleh serangan jenis ini. Dengan kekebalan terhadap senjata tajam, Bagi tetap menjadi ancaman meski sering kali ya dianggap remeh oleh musuh-musuhnya. Shiro Nomi milik Capone BG. Next, di posisi ke-6 kita punya Capone BG dengan Shiro Nomi miliknya. Buah iblis milik BG juga masih bertipe Paramecia sehingga memungkinkan dia menciptakan dan mempertahankan benteng berdimensi di dalam tubuhnya rek. BG bisa membawa seluruh pasukan, senjata, dan bahkan kendaraan dalam benteng tubuhnya, membuatnya menjadi markas bergerak yang sangat sulit untuk dihancurkan. Nah, dalam pertarungannya, BG bisa berubah menjadi benteng raksasa yang secara signifikan meningkatkan daya tahan fisiknya. Ketika berubah menjadi golem bentengnya, dia memiliki daya tahan yang sangat tinggi dengan lapisan pelindung yang mampu menahan serangan besar. Kekuatan ini juga memungkinkan BG untuk melindungi krunya, menjadikannya salah satu buah iblis pertahanan terbaik dalam kategori strategis dan logistik. Bisu Nomi milik Charlotte Cracker. Lanjut, ada Cracker yang berada di posisi kelima rek dengan Bisu Nomi yang bertipe Paramecia dan memungkinkannya menciptakan dan mengendalikan biskuit sesuka hati. Nah, dengan kemampuannya, Cracker bisa menciptakan prajurit biskuit yang sangat kuat dan tahan lama. Biasanya Cracker akan bersembunyi dalam salah satu prajurit biskuit yang dia ciptain, memanfaatkannya sebagai armor. Dengan cara ini ya, dia bisa menyerang musuh dari kejauhan tanpa terancam serangan balik. Armor biskuitnya juga terkenal sangat keras sehingga diperlukan kekuatan luar biasa seperti Gear Fort Luffy untuk menghancurkannya. Kelebihan lainnya ya, Cracker juga bisa terus membuat lebih banyak armor sehingga memungkinkan dia untuk membentuk dinding pertahanan yang sangat sulit untuk ditebus sambil mempersiapkan serangan balasan. Itu Nomi model Daibutsu milik Sengoku. Di posisi keempat rek ada Sengoku dengan Hito Nomi model Daibutsu. Buah iblis mythical Zoan-nya lebih langka dari tipe Logia. Buah ini memungkinkan Sengoku berubah menjadi Daibutsu raksasa
memberikan kekuatan besar yang cukup untuk menghancurkan panggung eksekusi dengan satu pukulan. Transformasi ini tidak hanya memperkuat serangan fisiknya, tetapi juga memberikannya pertahanan yang sangat kuat karena ukuran dan kekokohan bentuk daibutsunya. Dengan buah iblisnya, Sengoku mampu menjadi salah satu sosok yang sangat sulit dikalahin, terutama dalam pertarungan jarak dekat. Bari-bari Nomi milik Bartolomeo. Next kita punya Bartolomeo dengan bari-bari Nomi yang membuatnya menjadi manusia pelindung. Barrier yang dibuat Bartolomeo hampir tak bisa dihancurin, Serangan dari individu kuat seperti Heck, Bellamy, dan Gladius tidak berpengaruh. Bahkan King Punch dari Elisa Bilo 2 aja gak bisa merusaknya. Bartolomeo bahkan pernah memperlihatkan bariernya bisa menahan serangan dari senjata api, senjata berat, dan serangan berbasis energi, menjadikannya salah satu pertahanan terbaik di dunia One Piece. Dalam beberapa kesempatan ya, barrier ini terbukti sangat berguna untuk melindungi teman-temannya, membuatnya menjadi sekutu yang sangat berharga dalam pertempuran. Dengan barrier yang bisa berbentuk apa aja ya, Bartolomeo bisa menggunakannya untuk menyerang balik dengan gaya unik, seperti membuat barrier menjadi tinju besar untuk menghantam musuh. Kira-kira Nomi milik Josu. Selanjutnya ada buah iblis Kira-kira Nomi yang bertipe Paramecia. Buah iblis yang dimiliki oleh salah satu komandan Whitebird Pirates, yaitu Zozu, memungkinkan dia mengubah bagian atau seluruh tubuhnya menjadi berlian. Dengan pertahanan yang sangat kuat, Zozu mampu menahan tebasan terkuat di dunia dari ahli pedang terkuat siapa lagi kalau bukan Mihawk tanpa terluka sedikit pun. Berlian sendiri dikenal sebagai salah satu material terkeras di dunia, sejajar dengan Sistone dan Poneglyph, membuat Zozu hampir tak terkalahkan dalam duel fisik. Kemampuan ini memberinya daya tahan yang luar biasa, memungkinkan dia untuk menjadi tameng hidup bagi rekan-rekannya dalam pertempuran besar. Dengan tubuh berliannya ya, Josu juga bisa memperkuat serangan fisiknya, menjadikannya bukan hanya benteng pertahanan, tapi juga peluru kendali dalam bentuk manusia. Tori Nomi model Phoenix milik Marco. Di posisi pertama, kita punya Marco dengan Tori Nomi model Phoenix. Kekuatan terbesar buah ini adalah kemampuan Marco untuk sembuh dari kerusakan apapun dengan berubah menjadi Phoenix atau menggunakan api birunya yang khas. Api biru ini tidak panas dan tidak menyebar seperti api biasa, melainkan digunakan untuk penyembuhan dan sering disebut sebagai Blue Flames of Resurrection. Kekuatan ini memberinya kemampuan regenerasi yang luar biasa, yang membuat Marco bisa terus bertarung meski menerima serangan berat berulang kali, Gila ya. Kekuatan inilah yang menjadikannya sebagai salah satu pertahanan terbaik karena luka yang dialaminya bisa sembuh secepat munculnya luka itu. Meskipun regenerasinya memerlukan stamina, kemampuan untuk sembuh dalam sekejap membuat Marco sangat sulit dikalahin. Dan itu emang terbukti sih. Itu dia terkait konten kali ini, Gimana menurut kalian? Seru atau enggak? Kalau seru, coba kasih saran next apa lagi yang perlu bisa dibahas, oke? Sambil nunggu One Piece tamat nih, oke? So, see you next time. Adi Sekaramelos. Stay safe everyone. Salam Hadi Media.